Baik teman-teman, di saat ini saya coba berbagi tentang aplikasi Microsoft Office Excel. Dalam video ini saya telah rangkumkan yaitu 17 rumus Excel yang paling banyak atau paling sering digunakan di perkuliahan, di perkantoran, di perusahaan, dan masih banyak lagi yang sering digunakan terkait dengan 17 rumus Excel ini. Oke, langsung saja. Yang paling pertama yaitu fungsi sum. Fungsi sum ini adalah menjumlahkan data. Seperti di saat ini, tabel yang ada, kita menjumlahkan dengan dua cara. Yang paling pertama, kombinasi dari tombol alternatif dengan tanda plus. Seperti ini, kita kombinasikan Alt dan juga tanda plus atau tanda sama dengan, kita enter. Ini yang kemudian yang kedua yaitu menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung kemudian blok data nilai atau kolom nilai dan tekan enter. Ini teman-teman adalah fungsi sum. Kemudian kita masuk pada rumus yang kedua adalah fungsi sum if. Fungsi sum if ini menjumlahkan nilai sesuai kriteria. Jadi kita akan menjumlahkan nilai laki-laki berapa dan nilai perempuan berapa. Kita akan pisahkan dari sekian banyak mahasiswa yang ada dalam tabel ini. Kita masuk sama dengan sum if buka kurung, kita blok kolom jenis kelamin, titik koma, kemudian koma pembuka laki-laki, tutup, dan juga titik koma, blok lagi yang kolom nilai, dan tekan tutup kurung dan enter. Jumlah atau total nilai laki-laki 270. Begitu juga dengan total nilai perempuan adalah jalan yang sama seperti itu tadi, adalah sum if sama dengan sum if buka kurung blok kolom jenis kelamin kemudian titik koma pembuka perempuan. Jadi ini tidak bisa salah teman-teman. Seperti ini kalau saya tambahkan G, kemudian tutup koma, dan juga titik koma, blok juga kolom nilai, tutup kurung dan enter. Ini tidak bisa teman-teman. 0 dan tidak bisa terbaca rumusnya karena ada G atau tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ada ini, teksnya atau katanya. Jadi kita harus membenarkan atau menyamakan teks yang ada ini, seperti ini perempuan. Kita tekan enter. Jumlah atau total nilai perempuan ada 276. Itu adalah rumus yang kedua. Masuk pada rumus yang ketiga, fungsi count. Fungsi count ini untuk menjumlahkan banyaknya mahasiswa dalam tabel ini. Jumlah mahasiswa ada berapa? Jadi kita tinggal menggunakan sama dengan count buka kurung dan kita tinggal memilih blok yang mana atau kolom yang mana. Saya blok yang ini dan tekan enter. Jumlah mahasiswa atau mahasiswa dalam tabel ini sebanyak 7 orang. Yang berikut masuk pada fungsi count if. Count if ini adalah berfungsi untuk menghitung sesuai dengan kriteria. Artinya menghitung banyaknya mahasiswa sesuai kriteria. Kriterianya laki-laki berapa dan kriteria perempuannya berapa dalam tabel ini. Kita masuk pada rumusnya sama dengan count if buka kurung
blok, kolom jenis kelamin, titik koma pembuka laki-laki, tutup, dan juga tutup kurung, tekan enter. Laki-laki jumlahnya ada 3 orang, 1, 2, 3. Kemudian yang berikut adalah banyaknya mahasiswa, kriterianya perempuan, sama dengan count if buka kurung, blok yang jenis kelaminnya, titik koma pembuka perempuan. Jadi sekali lagi tidak boleh salah untuk teksnya atau katanya, tidak boleh salah. Tutup kurung, enter. Banyaknya mahasiswa perempuan ada 4, jadi jumlah semuanya ada 7 ya teman-teman. Oke, itu adalah rumus yang keempat. Kita masuk pada rumus yang kelima, adalah fungsi average. Fungsi average ini adalah mencari nilai rata-rata dari sekian banyak nilai mahasiswa yang ada dalam tabel. Seperti ini, sama dengan average, buka kurung, kemudian blok, kolom nilai, setelah itu tekan enter. Nilai rata-rata dalam tabel ini dari sekian banyak mahasiswa adalah 71. Nilai rata-ratanya 71. Oke, itu yang average atau fungsi yang ke-5. Sekarang kita masuk pada fungsi yang ke-6, adalah fungsi min atau fungsi minimum. Fungsi minimum ini adalah untuk mencari nilai terendah dalam sebuah tabel nama mahasiswa yang mana jumlah nilainya terendah. Oke, masuk sama dengan min, buka kurung, blok, kolom nilai, dan tekan enter. Terendah adalah 37 atas nama Erwin dan jenis kelaminnya perempuan. Oke, itu adalah fungsi min dengan urutannya yang ke-6. Yang berikut, fungsi yang ke-7 adalah fungsi max. Fungsi max ini adalah mencari nilai yang tertinggi dari sejumlah mahasiswa yang ada dalam tabel ini akan dicari. Sama dengan max, buka kurung, blok, kolom nilai, dan tekan enter. Nilai maksimum, nilai yang tertinggi adalah 90. Seperti ini, adalah atas nama mahasiswa, atas nama Victor. Kalau di saat ini saya ganti, di sini adalah 100, enter, maka terganti adalah nilai 100 adalah nilai yang paling tertinggi atas nama Selfie. Sudah melewati yang tadi. Oke, itu adalah fungsi max atau fungsi yang ke-7. Fungsi yang ke-8 adalah fungsi if. Fungsi if ini digunakan jika ada pernyataan ekspresi logika yang mempunyai perintah di antara salah atau benar. Di sini seperti contoh pada tabel ini adalah tabel data, dan di sini adalah tabel keterangan. Keterangannya adalah jika nilai 90 sampai dengan 100, maka predikatnya adalah A. Kemudian yang kedua, jika nilai 61 ke atas, maka predikatnya adalah B. Dan terakhir adalah jika nilai 0 sampai nilai 60 adalah predikatnya C. Oke, kita isi dalam tabel kolom predikat. Sama dengan if, buka kurung, klik nilai ini atau D6 lebih besar dari 90, titik koma,
maka nilainya atau predikatnya adalah A, tutup, titik koma lagi, if lagi, jika, buka kurung, kemudian kolom nilai lagi, D6 lebih besar dari sama dengan 61, titik koma, predikatnya adalah B, tutup, titik koma, buka lagi, selain dari itu adalah C, tutup kurung 2, karena menggunakan if sampai 2 ya, tekan enter. Oke, ini teman-teman seperti ini. Sudah seperti ini, kita tinggal blok saja karena rumusnya sama. Ini teman-teman, seperti ini kita bisa lihat 90 sampai 100 adalah predikatnya A. Ini A 90, A 95, A 90 juga A. Kemudian lihat lagi 61 sampai 89. Kalau 60 masih C, sini saya isi gantikan 61, maka tetap B, masih tetap B. 89 ini masih C, 44 saya ganti 89, masih tetap B ya, belum masuk pada kriteria atau predikatnya A, belum masuk karena masih di 89. Kalau 90 maka sudah predikatnya A. 0 sampai 60 adalah C, ini 60 masih C, 61 baru masuk pada predikatnya B. Oke, itulah fungsi if atau urutan dari rumus yang ke-8. Oke, kita masuk pada rumus yang ke-9 adalah proper. Seperti ini kita masuk, mengubah teks karakter pertama kapital. Kalau ini teman-teman bisa lihat, ini teks ada 2 kata, belajar komputer, adalah huruf kapital semua ya teman-teman. Kita merubah adalah teks yang paling pertama seperti B huruf besar dan K huruf besar. Setelah itu adalah huruf kecil semua. Oke, kita langsung masuk sama dengan proper. Proper, buka kurung, klik teks ini, kemudian enter. Ini teman-teman bisa lihat, belajar komputer, B-nya huruf besar, kemudian setelah itu kecil, K-nya huruf besar, setelah itu hurufnya kecil. Oke, itulah fungsi proper atau urutannya yang ke-9. Sekarang kita masuk pada urutan fungsi yang ke-10, yaitu upper. Upper ini adalah berfungsi untuk mengubah semua karakter menjadi kapital. Contoh kasusnya, saya akan masuk, rumusnya sama dengan upper, buka kurung, klik teks ini, kemudian enter. Semua teks ini menjadi kapital. Seperti ini teman-teman. Itu adalah fungsi upper atau urutannya yang ke-10. Sekarang urutannya yang ke-11 adalah fungsi lower. Fungsi lower ini mengubah semua karakter menjadi kecil. Atau teks ya, teks menjadi kecil. Seperti ini teman-teman bisa lihat, untuk teks belajar komputer ini adalah teksnya kapital semua ya. Kita mengubahnya menjadi semuanya menjadi huruf kecil ya. Sama dengan lower, buka kurung, klik teks ini, belajar komputer, dan tekan enter. Nah, ini semua sudah menjadi huruf kecil. Karena ini huruf besar, kita rubah menjadi huruf kecil semua. Oke, itu adalah fungsi lower atau urutannya yang ke-11. Sekarang kita masuk pada rumus yang ke-12, 13, dan juga yang ke-14. Left, mid, dan right. Left, mid, dan right ini adalah kita mau ambil dalam kata ini 2
karakter atau berapa karakter kita akan memisahkan sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini, sama dengan left, buka kurung. Kalau saya ingin mengambil teksnya hanya 2, saya klik sini di komputer atau di teks ini, titik koma, dan isikan jumlahnya adalah 2. Nah, ini teman-teman, kata ko. Kemudian mid ini berfungsi untuk kita mengambil karakter atau teksnya di tengah ya. Tapi kita mulai dari teks yang mana, teks yang keberapa atau huruf karakter yang keberapa di sini teman-teman. Contohnya saya mengambil MPU ya. MPU berarti dari karakter ketiga atau teks ketiga. Sama dengan mid, buka kurung, klik teks ini, kemudian titik koma. Mulainya dari mana? Dari huruf yang keberapa atau karakter yang keberapa? Karakter yang ketiga. 3 titik, berapa jumlah teks yang akan kita ambil? 3. Kemudian enter. MPU ya, MPU. Jadi sudah menjadi kompo ya. Ini kita memisahkannya teman-teman, kita misahkan. Kemudian right adalah bagian kanan yang kita akan ambil. Berarti tinggal ter ya, TER. Sama dengan right. Teks ini kita tekan enter. Oh salah, sorry. Sama dengan right. Teks ini komputer, titik koma, kemudian 3. Ini teman-teman sudah jadi. Ini memisahkan teks ya, memisahkan karakter atau membagi karakter. Left, mid, dan right. Ini adalah fungsi yang ke-12, 13, dan 14. Yang berikut masuk pada fungsi yang ke-15 adalah fungsi len. Fungsi len ini untuk menjumlahkan karakter ya, menjumlahkan karakter. 2 kata ini ada berapa karakternya? Sama dengan len, buka kurung, kemudian klik teks ini dan tekan enter. Nah, ini karakter dalam sebuah atau 2 kata ini jumlahnya 16 karakter. Sekarang yang ke-16 yaitu membulatkan angka ya, membulatkan angka atau membulatkan data. Di saat ini seperti data yang saya miliki adalah 15,675. Di saat ini saya ingin agar supaya komanya hanya 1. Seperti ini, sama dengan round, buka kurung, klik yang ini, angka ini, kemudian titik koma, angkanya mau berapa atau komanya berapa setelah koma, contohnya 1. Nah, ini 15,7. Di saat ini saya coba untuk komanya 2. Setelah komanya itu adalah 2 angka, enter. Ya, ini 15,68. Karena ini sudah lebih dari setengah, maka sudah dibulatkan menjadi 8. Oke, seperti itu adalah fungsi round atau fungsi yang ke-16. Fungsi yang ke-17 adalah penggabungan kata ya. Sama dengan concatenate, kemudian sel B3, titik koma, kemudian tanda string, spasi, tanda string lagi, titik koma, C3, titik koma, tanda string, spasi, tanda string, titik koma, D3. Teks yang ketiga, tutup kurung, enter. Channel belajar komputer.
Ini sudah tergabung ya teman-teman. Ada 3 teks yang terpisah ini kita gabungkan menjadi satu kata atau satu paragraf. Channel belajar komputer. Oke, seperti itu untuk rumus yang saya bagikan, 17 rumus. Di saat ini semoga bermanfaat untuk kalian, dan silakan kalian mempraktekkan di laptop kalian dan di komputer kalian masing-masing. Semoga bermanfaat dan berguna. Jangan lupa untuk subscribe dan like pada video ini.